Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu semangat untuk belajar. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa agar senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah dalam memahami materi hari ini. Berdoa mulai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar macam-macam perpindahan kalor. Bu Kavia berharap setelah kalian menonton video ini, kalian bisa menjelaskan tentang perpindahan kalor dan contohnya dengan tepat. Baik anak-anak, langsung saja kita mulai pelajaran hari ini. Apakah kalian pernah membuat api unggun? Apa yang kalian rasakan jika kalian mendekatkan tangan ke api unggun? Ya, benar sekali. Tangan kita akan merasa hangat. Ini merupakan salah satu contoh peristiwa perpindahan kalor. Lalu, apa itu kalor? Kalor merupakan energi yang pindah dari satu benda ke benda lain karena adanya perbedaan suhu. Kalor akan berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Perpindahan kalor terjadi dengan 3 cara, yakni yang pertama, konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat tanpa disertai zat perantaranya. Umumnya, konduksi terjadi pada benda padat. Bahan atau benda yang mampu menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor. Contohnya, aluminium, besi, dan tembaga. Sementara itu, benda yang buruk atau tidak bisa menghantarkan panas disebut dengan isolator. Contohnya, karet, kayu, dan plastik. Contoh konduksi dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan saat sedang memasak makanan. Panci yang kita gunakan untuk memasak terkena api pada bagian bawahnya. Namun, kita dapat merasakan panas di setiap bagiannya. Yang kedua, konveksi. Berbeda dengan konduksi yang terjadi pada benda padat. Konveksi umumnya terjadi pada zat cair, gas, ataupun udara. Ini karena konveksi merupakan perpindahan kalor atau panas yang diikuti oleh zat perantaranya. Perpindahan kalor secara konveksi bisa kita lihat pada air yang dididihkan dalam panci. Saat memasak air, terjadi perpindahan kalor dari air di bagian dasar panci ke air di bagian permukaan melalui api kompor. Akibatnya, air yang menerima kalor akan bergerak ke atas, sedangkan air yang masih dingin akan turun ke bawah. Yang ketiga, radiasi. Radiasi atau pancaran adalah perpindahan kalor yang tidak memerlukan medium atau perantara. Dalam proses radiasi, benda mendapat panas tanpa perlu bersentuhan. Umumnya, radiasi disertai dengan cahaya. Contoh, radiasi ini bisa kita temukan pada perpindahan kalor dari matahari ke bumi. Kita bisa merasakan hangatnya matahari tanpa perlu menyentuh matahari. Panas matahari sampai ke bumi melalui gelombang di ruang angkasa. Contoh lain, yakni ketika duduk dekat api unggun, kita dapat merasakan hangat tanpa perlu menyentuhnya. Baik anak-anak,
materi kita hari ini sudah selesai. Semoga apa yang Bu Kafia sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.